Saya akan sedikit cerita ya, bagaimana sih latar belakangnya kok model orang seperti saya ini hanya sebatas nelayan, masih mau-maunya ngurusin hal-hal yang sifatnya besar lah, reksaksa gitu kan. Nah sebenarnya mah sederhana sih jawabannya. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan, sebab dari segala sebab, kita praktekkan di muka bumi ini. Nah kemudian kami melihat itu sebagai nelayan, yang harusnya saya melihat laut yang begitu indah, membuka pikiran saya bagaimana saya takarub dengan Allah, tentang kebesaran-kebesaran Allah di situ di laut. Kemudian bagaimana saya bisa mengambil ikan di laut, kemudian buat mencari nafkah untuk mempanin anak istri yang sejahtera, saya menyekolahkan anak dari laut itu. Kemudian ruang laut ini diganggu, ada pagar-pagar di laut, ini di kapling-kapling yang harusnya saya lebih luas nangkep ikan, jadi nggak luas geraknya, jadi sempit. Di situ ada kerusakan lingkungan, yang tadinya terumbu karang bagus, ini jadi rusak, tidak ada terumbu karangnya. Makhluk-makhluk ini ternyata mempunyai komunikasi satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hawa Official dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga berada dalam segala aktivitas kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Hawa Official, mungkin kita telah melihat dan juga menyaksikan bagaimana ramainya pemberitaan atas munculnya pagar misterius sepanjang 30 km. Yang mana dalam hal ini banyak masyarakat yang bersuara, terkhusus masyarakat Banten yang menolak ataupun menanyakan keberadaan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Kemunculan pagar laut sepanjang 30 km dinilai sangat amat merugikan, terkhusus bagi para nelayan. Salah satu di antaranya, nelayan yang paling keras bersuara menanyakan terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30 km, yaitu Bapak Khalid Miqdar, seorang nelayan yang begitu amat cerdas dan juga pawai dalam berbicara, membongkar kebusukan-kebusukan daripada pelaku-pelaku pemagaran laut. Hal tersebut sangat amat merugikan daripada masyarakat ataupun nelayan, yang mana dalam kesehariannya mereka ini mencari kehidupan di laut tersebut. Tetapi pada saat ini sangat ironi dan disayangkan, para pemangku kebijakan seperti pemerintah ini seakan enggan dan tutup mata terkait kemunculan pagar misterius sepanjang 30 km panjangnya tersebut. Lantas, Bapak Khalid Miqdar ini seorang nelayan yang begitu pandai dan piawai melawan para oligarki yang memagar laut sepanjang 30 km tersebut. Beliau menegaskan bahwasanya alasan-alasan daripada Bapak Khalid Miqdar sangat amat berani dan lantang melawan para penguasa-penguasa besar yang memagari laut sepanjang 30 km tersebut. Lantas apa yang menjadi alasan daripada Bapak Khalid Miqdar ini, seorang nelayan yang berani melawan daripada oligarki para penguasa-penguasa besar yang memagari laut sepanjang 30 km tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmanul Qudus Ba'insul Muqtadiru Rabbis Rafli Sadri Wa Yasirli Amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi hujan, kita masih tetap terus menempuh perjalanan perjuangan ini. Saya akan sedikit cerita ya, bagaimana sih latar belakangnya kok model orang seperti saya ini hanya sebatas nelayan, masih mau-maunya ngurusin hal-hal yang sifatnya besar lah, reksaksa gitu kan. Nah sebenarnya mah sederhana sih jawabannya. Saya pikir kalau kita sebagai umat Islam kan udah jelas pandangan hidupnya. Tidak ada sesuatu yang paling besar di muka bumi ini kecuali Allah. Artinya ketika kita berpikir tentang ketuhanan, berarti kita juga harus menancapkan ketuhanan itu kepada wilayah akidah hati. Kemudian ketika di kedalaman hati kita sudah tertanam kalimat Allah itu, Allah yang maha wujud, saya justru terinspirasi segala sesuatu yang ada di luar diri kita sesungguhnya ada dalam diri kita. Baik yang terindra maupun yang tidak, yang teraba maupun yang tidak. Tidak ada satu objek pun yang bisa hidup atau bisa bergerak jika tidak mempunyai suatu titik gitu, di mana titik ini adalah tempat berkumpul atau bergabungnya seluruh kehidupan yang saya sebut
Disinilah namanya pemikiran ketuhanan. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan, sebab dari segala sebab, kita praktekkan di muka bumi ini. Nah kemudian kami melihat gitu sebagai nelayan, yang harusnya saya melihat laut yang begitu indah, membuka pikiran saya bagaimana saya takarub dengan Allah, tentang kebesaran-kebesaran Allah di situ di laut. Kemudian bagaimana saya bisa mengambil ikan di laut, kemudian buat mencari nafkah untuk mempanen anak istri, bisa sejahtera, bisa menyekolahkan anak dari laut itu. Kemudian ruang laut ini diganggu, ada pagar-pagar di laut, ini di kapling-kapling yang harusnya saya lebih luas nangkep ikan, jadi nggak luas geraknya, jadi sempit. Di situ ada kerusakan lingkungan, yang tadinya terumbu karang bagus, ini jadi rusak, tidak ada terumbu karangnya. Makhluk-makhluk ini ternyata mempunyai komunikasi satu sama lain. Tidak ada dunia bebatuan kalau tidak ada dunia hayat, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga tidak ada dunia hayat jika tidak ada makhluk hewan segala macam, kambing, binatang segala macam. Dan itu juga tidak akan pernah ada jika tidak ada makhluk yang namanya sosial. Ketika kita berbicara sosial, ini kan larinya ke kita, ke manusia. Seharusnya gimana sih sosial itu? Hubungan manusia dengan manusia itu harusnya seperti apa? Nah, Allah memerintahkan itu, hablum minan nas itu. Sahabat Nova Official dimanapun berada, tadi kita telah melihat bagaimana narasi yang diungkapkan oleh Bapak Khalid Miqdar, seorang nelayan yang mana pada saat ini tengah menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak seseorang nelayan yang mungkin dianggap oleh beberapa orang, oleh sebahagian orang, seorang nelayan ini tidak bisa melawan orang-orang yang mungkin berpangkat dan mempunyai kekuasaan yang besar. Tetapi hal tersebut tidak bagi Pak Khalid Miqdar, seorang nelayan yang begitu amat piawai dalam berbicara, dalam melawan oligarki penguasa-penguasa yang memagari laut sepanjang 30 km tersebut. Beliau sangat amat lantang dan berani melawan siapapun yang berani menjajah tanah Banten, terkhusus orang-orang yang menjadi pelaku daripada pemagaran laut tersebut. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama, terkhusus Pak Khalid Miqdar yang saat ini tengah berjuang bagi masyarakat Banten, melawan oligarki-oligarki yang ingin menguasai tanah Banten melalui pemagaran laut maupun pembangunan yang sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan juga beliau dijauhkan daripada masyarakat orang-orang yang haus akan kekuasaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada konten kali ini juga sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.